Trump panik tak berdaya. Iran hujani pangkalan AS, 200 tentara. Jadi korban, Iran tegas, kami tak akan damai. Ketegangan Timur Tengah mencapai titik paling panas dalam 1 dekade terakhir. Setelah serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel ke Iran, situasi justru berbalik tak terduga. Iran melancarkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal ke berbagai pangkalan militer Amerika di kawasan. Dampaknya sangat serius, ratusan tentara dilaporkan menjadi korban luka memicu tekanan besar di internal militer AS. Di sisi lain, Teheran menegaskan tidak akan menerima gencatan senjata tanpa jaminan keamanan penuh. Konflik ini bahkan telah mengganggu jalur energi global seperti Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Sementara itu, Amerika Serikat justru menyiapkan eskalasi lebih besar dengan paket serangan militer baru dan anggaran perang yang fantastis. Apakah ini tanda dominasi Amerika mulai goyah? Atau justru awal dari perang besar yang lebih dahsyat? Simak analisis lengkapnya dalam video ini. Jika Anda mengira kematian Ali Larijani adalah titik balik kemenangan bagi Amerika Serikat dan Israel, maka justru disitulah kesalahan terbesar dalam membaca konflik ini dimulai. Karena di balik klaim kemenangan yang digaungkan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, realitas di lapangan justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Sebuah perang yang tidak terkendali, asimetris, dan mulai menggerus dominasi militer Barat secara perlahan. Narasi kemenangan biasanya dibangun dari simbol. Dalam hal ini, simbol itu adalah Larijani, tokoh strategis Iran yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari arsitektur politik dan keamanan Republik Islam. Ketika Israel mengklaim keberhasilannya membunuh Larijani, dunia Barat langsung membaca itu sebagai decapitation strike, serangan pemenggal kepemimpinan. Namun, sejarah Timur Tengah menunjukkan satu hal penting, struktur kekuasaan Iran tidak bergantung pada satu individu. Iran bukan negara dengan sistem komando tunggal, seperti yang sering dibayangkan analis Barat. Ia adalah jaringan kompleks antara militer, ideologi, dan institusi revolusioner, terutama Islamic Revolutionary Guard Corps. Dalam sistem ini, kehilangan satu tokoh tidak berarti runtuhnya kemampuan perang. Dan disinilah kesalahan fatal Washington. Alih-alih melemah, Iran justru merespons dengan pola yang lebih agresif, lebih terdesentralisasi, dan jauh lebih sulit diprediksi. Serangan balasan yang menghantam pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah bukan sekadar aksi militer biasa, itu adalah pesan strategis. Bahwa Iran tidak hanya bertahan, Iran sedang menguji. Target yang disasar bukan sembarangan. Pangkalan Al-Harir di Erbil, fasilitas militer di Kuwait, hingga titik-titik logistik Amerika menjadi bukti bahwa Teheran memahami betul jaringan operasi AS di kawasan. Serangan ini bukan hanya soal jumlah rudal atau drone, ini soal metode perang baru. Drone murah yang diluncurkan Iran, yang dalam banyak laporan disebut sebagai low-cost high-impact weapons, berhasil menembus sistem pertahanan udara canggih Amerika. Ini menjadi pukulan telak bagi reputasi sistem seperti Patriot dan THAAD yang selama ini dianggap tak tertembus. Lebih mengejutkan lagi, dampaknya bukan hanya fisik tetapi juga psikologis. Laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa ratusan tentara Amerika mengalami traumatic brain injury, luka bakar, hingga gangguan stres berat. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah indikator bahwa perang ini mulai memasuki fase kelelahan mental, fase yang dalam sejarah sering menjadi titik balik kekalahan. Kondisi ini mengingatkan kita pada perang-perang sebelumnya, dari Vietnam hingga Irak, di mana kekuatan militer superior tidak selalu berujung pada kemenangan strategis. Dan Iran tampaknya belajar dari semua itu. Alih-alih menghadapi Amerika secara konvensional, Iran menggunakan pendekatan swarm warfare, mengirim gelombang drone dan rudal dalam jumlah besar untuk membanjiri sistem pertahanan lawan. Dalam strategi ini, bahkan sistem paling canggih pun bisa kewalahan. Penelitian yang dipimpin oleh Liao Longwen memperkuat gambaran ini. Dalam jurnalnya, ia menyebut bahwa sistem pertahanan udara Amerika memiliki kelemahan signifikan terhadap rudal hipersonik, senjata yang kini mulai dikembangkan secara serius oleh Iran. Rudal hipersonik tidak hanya cepat, ia juga mampu bermanuver dengan kecepatan ekstrim, menghasilkan panas yang dapat mengganggu sensor pencegat. Dengan kata lain, teknologi yang selama ini menjadi kebanggaan Amerika mulai kehilangan keunggulannya. Dan ini bukan sekadar masalah teknis, ini adalah perubahan paradigma perang. Ketika teknologi murah mampu mengalahkan sistem mahal, maka keseimbangan kekuatan global mulai bergeser. Sementara itu di Washington, narasi kemenangan terus digaungkan. Trump berbicara tentang keberhasilan melumpuhkan kekuatan Iran. Namun di lapangan, fakta menunjukkan bahwa Iran masih mampu melancarkan serangan beruntun. Kontradiksi ini menciptakan satu pertanyaan besar. Apakah Amerika benar-benar menang atau hanya sedang menunda pengakuan atas kebuntuan? Di sisi lain, Israel juga menghadapi dilema serupa. Klaim Netanyahu tentang keberhasilan operasi militernya tidak sepenuhnya menghapus ancaman dari Iran dan sekutunya. Bahkan, serangan balasan yang terus berlangsung menunjukkan bahwa konflik ini belum mendekati akhir, justru semakin dalam. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi semakin jelas,
Perang ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat secara militer, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama dalam permainan yang semakin kompleks, tidak terduga, dan penuh tekanan. Jika perang ini hanya soal rudal dan drone, mungkin dunia tidak akan terlalu panik. Namun ketika Iran mulai memainkan kartu terkuatnya, Selat Hormuz, maka konflik ini berubah menjadi ancaman global. Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut. Ia adalah urat nadi perdagangan energi dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Dan ketika Iran melalui pernyataan Abbas Araghchi menyatakan bahwa Selat Hormuz tertutup bagi musuh, maka itu bukan sekadar retorika. Itu adalah deklarasi perang ekonomi. Iran memahami bahwa mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Amerika dalam perang konvensional. Tetapi mereka bisa membuat biaya perang menjadi sangat mahal. Bukan hanya bagi Washington, tetapi bagi seluruh dunia. Serangan terhadap kapal tanker menjadi bukti nyata. Rekaman yang beredar menunjukkan bagaimana kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut dihantam drone dan rudal. Pesan yang ingin disampaikan jelas, tidak ada jalur aman bagi musuh. Strategi ini efektif. Harga energi global mulai bergejolak. Pasar menjadi tidak stabil. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak mulai khawatir. Dan disinilah Amerika menghadapi dilema besar. Untuk membuka kembali Selat Hormuz, mereka harus melakukan operasi militer besar-besaran yang berisiko memicu perang regional yang lebih luas. Namun jika tidak bertindak, maka dampak ekonominya akan semakin besar. Dalam kondisi ini, Trump mencoba mencari dukungan dari Eropa. Namun respons yang datang justru mengejutkan. Negara-negara Eropa termasuk Jerman menolak untuk terlibat dalam konflik ini. Pernyataan dari pejabat Berlin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terseret dalam perang yang tidak memiliki kejelasan tujuan. Ini adalah pukulan diplomatik bagi Washington. Karena tanpa dukungan sekutu, posisi Amerika menjadi jauh lebih lemah. Aliansi NATO yang selama ini dianggap solid mulai menunjukkan retakan. Negara-negara Eropa lebih memilih stabilitas ekonomi daripada konfrontasi militer. Dan ini memberi keuntungan strategis bagi Iran, karena semakin sedikit negara yang terlibat, semakin kecil tekanan terhadap Teheran. Di sisi lain, Iran juga memainkan narasi moral. Mereka menggambarkan diri sebagai korban agresi, sementara Amerika dan Israel sebagai pihak yang memulai konflik. Narasi ini mendapatkan simpati di banyak negara, terutama di dunia berkembang. Dengan kata lain, Iran tidak hanya berperang di medan militer tetapi juga di medan opini global. Dan sejauh ini mereka cukup berhasil. Namun mungkin ancaman terbesar bagi Amerika bukan datang dari Iran, melainkan dari dalam negeri mereka sendiri. Pengunduran diri Joe Kent menjadi sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan. Dalam suratnya, Kent menyebut bahwa hati nuraninya tidak bisa lagi mendukung perang yang ia anggap tidak membawa manfaat. Pernyataan ini bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah bentuk pembangkangan moral dari dalam sistem. Dan dalam sejarah Amerika, momen seperti ini sering menjadi awal perubahan besar. Selain Kent, sejumlah tokoh konservatif juga mulai menyuarakan kritik. Bahkan figur media seperti Tucker Carlson ikut mempertanyakan kebijakan luar negeri Trump. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap perang tidak lagi solid. Di sisi lain, Trump tetap bersikeras. Ia menyebut kritik sebagai kelemahan. Ia menolak narasi kekalahan. Ia terus berbicara tentang kemenangan yang belum terlihat jelas. Namun semakin lama konflik ini berlangsung, semakin sulit mempertahankan narasi tersebut. Karena publik mulai melihat realitas, bahwa perang ini mahal, bahwa korban terus berjatuhan, dan bahwa kemenangan tidak sejelas yang dijanjikan. Iran di sisi lain justru menunjukkan ketahanan. Meskipun kehilangan tokoh penting seperti Larijani, mereka tetap mampu bertahan dan bahkan menyerang balik. Ini menciptakan paradoks. Negara yang dianggap lebih lemah justru terlihat lebih stabil. Sementara negara superpower mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan di titik inilah kita harus bertanya, apakah ini awal dari perubahan besar dalam geopolitik global? Apakah dominasi Amerika di Timur Tengah mulai memudar? Atau justru ini adalah fase sebelum eskalasi yang jauh lebih besar? Karena satu hal yang pasti, perang ini belum selesai. Dan mungkin apa yang kita lihat sekarang baru permulaan. Apa yang paling berbahaya dari perang ini justru bukan yang terlihat di layar, bukan ledakan rudal, bukan drone yang menghantam pangkalan militer, tetapi perang senyap yang berlangsung di balik layar yang perlahan mengubah arah konflik tanpa disadari publik. Di saat dunia fokus pada serangan Iran terhadap pangkalan Amerika, satu fakta penting luput dari perhatian. Perang cyber dan intelijen telah memasuki fase paling agresif dalam sejarah konflik Timur Tengah. Menurut sejumlah laporan intelijen Barat, Iran melalui unit sibernya yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps mulai meningkatkan operasi penetrasi terhadap sistem militer dan infrastruktur energi lawan. Targetnya bukan sembarangan.
mulai dari sistem radar, jaringan komunikasi militer, hingga fasilitas energi di kawasan Teluk. Semuanya menjadi sasaran. Tujuannya sederhana, tapi mematikan, melumpuhkan lawan tanpa perlu menembakkan peluru. Dalam beberapa kasus, gangguan pada sistem komunikasi militer Amerika dilaporkan terjadi bersamaan dengan serangan drone. Ini menimbulkan dugaan bahwa Iran tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga mengacaukan koordinasi respons lawan secara digital. Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan evolusi perang modern. Perang di mana garis antara medan tempur dan dunia digital semakin kabur. Dan Amerika yang selama ini dianggap unggul dalam teknologi, mulai menghadapi lawan yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Israel juga meningkatkan operasi intelijen rahasia. Pembunuhan tokoh-tokoh penting Iran, termasuk Ali Larijani, diduga merupakan hasil dari infiltrasi jaringan intelijen yang sangat dalam. Namun keberhasilan ini memiliki konsekuensi. Karena setiap operasi rahasia yang berhasil akan dibalas dengan operasi yang lebih tersembunyi. Dan Iran dikenal sebagai pemain lama dalam perang bayangan. Sejak konflik dengan Irak hingga konfrontasi dengan Barat, Teheran telah membangun jaringan proksi di berbagai negara, dari Lebanon hingga Yaman. Jaringan ini kini mulai aktif. Serangan sporadis terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya mulai meningkat. Tidak selalu besar, tidak selalu terlihat, tetapi cukup untuk menciptakan tekanan konstan. Ini adalah strategi death by a thousand cuts, melukai lawan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kelelahan. Dan yang paling mengkhawatirkan, strategi ini sulit untuk dilawan, karena tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada musuh yang bisa ditargetkan secara langsung. Hanya bayangan Bush yang terus bergerak. Jika konflik ini terus bereskalasi, maka satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Timur Tengah sedang menuju perang regional penuh? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Karena satu persatu aktor mulai terseret masuk. Di Lebanon, kelompok Hizbullah meningkatkan kesiapsiagaan militernya. Di Yaman, Houthi mulai memperluas serangan ke jalur perdagangan internasional. Di Irak dan Suriah, milisi pro-Iran semakin aktif menyerang kepentingan Amerika. Ini bukan lagi konflik dua negara. Ini adalah jaringan konflik yang saling terhubung, dan setiap serangan kecil berpotensi memicu reaksi berantai yang lebih besar. Amerika memahami risiko ini, namun mundur bukan pilihan mudah. Karena mundur berarti kehilangan pengaruh di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat strategi global mereka. Sementara bagi Iran, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu menantang dominasi Barat, kesempatan untuk memperluas pengaruh regional, dan yang paling penting, kesempatan untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Namun semua ini datang dengan harga mahal, karena semakin luas konflik, semakin besar risiko kesalahan. Dan dalam perang seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung pada bencana besar. Misalnya, jika satu rudal Iran secara tidak sengaja menghantam target sipil di negara sekutu Amerika, atau jika serangan balasan Israel mengenai wilayah yang melibatkan kekuatan besar lain seperti Rusia, maka konflik ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perang yang tidak lagi terbatas pada Timur Tengah, melainkan konflik global. Dan sejarah telah menunjukkan bahwa perang besar seringkali tidak dimulai dari keputusan besar, tetapi dari kesalahan kecil yang tidak terkendali. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perang ini? Karena dalam setiap konflik besar, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan, baik secara politik, ekonomi, maupun strategis. Bagi Amerika Serikat, perang ini bisa menjadi cara untuk mempertahankan pengaruh global, namun dengan biaya yang sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas domestik. Bagi Israel, konflik ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan ancaman dari Iran. Tetapi risiko yang dihadapi juga tidak kecil. Sementara bagi Iran, perang ini adalah peluang sekaligus ancaman, peluang untuk menunjukkan kekuatan. Ancaman karena tekanan yang terus meningkat, namun ada juga pihak lain yang sering luput dari perhatian, industri pertahanan global. Setiap rudal yang ditembakkan, setiap sistem pertahanan yang digunakan, setiap konflik yang terjadi, semuanya menciptakan permintaan baru. Perang, dalam banyak kasus, adalah bisnis, dan selama konflik terus berlangsung, akan selalu ada pihak yang mendapatkan keuntungan. Namun bagi rakyat biasa baik di Amerika, Israel maupun Iran, perang ini tidak membawa kemenangan. Yang ada hanyalah ketidakpastian, ketakutan, dan kehilangan. Di titik ini kita mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa konflik ini bukan sekadar tentang Iran melawan Amerika atau Israel, tetapi tentang perubahan besar dalam geopolitik global, tentang bagaimana kekuatan lama mulai diuji, dan bagaimana kekuatan baru mencoba bangkit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang hari ini, tetapi siapa yang masih berdiri ketika semuanya berakhir.